Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheila Ramadiva, kelas 12 IPS 2 absen 30, akan mempresentasikan ujian praktek PKWU pengolahan makanan yang sudah dimodifikasi SMAN 81 Jakarta. Makanan yang akan saya modifikasi adalah bubur kacang hijau dengan modifikasi ketan hitam. Akan menjelaskan bahan dan alat yang akan digunakan untuk membuat bubur kacang hijau ketan hitam ini. Pertama, untuk bahan kacang hijau dulu. Yang pertama 500 gram. Yang pertama 500 gram kacang hijau. Lalu yang kedua 6 buah gula merah. Setengah sendok makan garam. 6 sendok makan gula pasir dan 2 liter air. Untuk bahan ketan hitamnya ini ada 300 gram ketan hitam, 1 liter air, 2 gula merah, 3 sendok makan gula pasir, dan 2 lembar daun pandan. Alatnya saya menggunakan sebuah panci berukuran besar, panci berukuran sedang, kompor tentunya, dan sendok kayu. Air ke panci besar. Lalu nyalakan kompornya. Tunggu hingga mendidih, setelah itu masukkan kacang hijau yang sudah direbus. Mendidih, masukkan gula merah, gula pasir, dan garam. Lalu tunggu hingga larut, kemudian diaduk. Tunggu hingga gula dan garam larut ke dalam air, kemudian diaduk. Karena gulanya sudah larut, sekarang kita masukkan bubur kacang hijau yang sudah direndam dan daun pandan 3 lembar. Tunggu hingga lebih mendidih. Yang hijaunya sudah empuk, tuangkan santan ke dalam panci semuanya. Lalu diaduk hingga rata. Matang, kita sisihkan kacang hijaunya. Lalu kita masak ketan hitam. Tuangkan air 1 liter ke panci berukuran sedang.
Tunggu hingga airnya mendidih. Airnya sudah mendidih, masukkan gula merah, gula pasir, dan garam. Kemudian aduk hingga gulanya larut. Setelah gulanya larut, setelah gula dan garam larut, masukkan ketan hitam dan daun pandan 2 lembar. Kemudian tunggu hingga ketan hitamnya empuk dan matang. Ketan hitamnya udah matang, angkat dari kompor dan pindahkan, sajikan di mangkok. Bubur kacang hijau dan ketan hitam siap disajikan. Setelah membahas cara membuat masakannya, sekarang saya akan membahas cara teknik promosinya. Teknik promosi untuk memasarkan bubur kacang hijau ketan hitam ini adalah, promosinya yang cocok adalah menggunakan media online, seperti mengenalkan produk di medsos seperti Instagram atau Twitter. Lalu membuat promosi di awal penjualan, dikasih tester. Karena produk dengan rasa baru, maka konsumen bisa mencicipinya lebih dulu secara gratis. Juga meminta pendapat dari mereka apa masukannya supaya lebih baik untuk kedepannya. Setelah cara promosi, saya akan menjelaskan STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting ada 4, yaitu demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Pertama-tama segmenting untuk bubur kacang hijau ini utama demografis, untuk perempuan atau laki-laki berusia yang di atas 10 tahun yang memiliki pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa hingga karyawan, bisa untuk siapa aja. Lalu segmenting demografis, karena saya tinggal di Bekasi dekat Jakarta, saya akan segmennya ke daerah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya supaya tetap fresh. Lalu segmenting psikografis, yang menyukai makanannya bubur kacang hijau, makanan tradisional yang lembut. Setelah itu segmenting perilaku, target pasarnya
mereka yang ingin mencicipi makanan tradisional. Setelah itu ada targeting, itu menentukan target dari makanannya adalah untuk orang dari anak-anak usia 10 tahun ke atas hingga orang dewasa, karena bahan kacang hijau ini lembut dan bisa bubur kacang hijau ketan hitam ini lembut dan bisa dimakan oleh anak-anak dari umur 10 tahun ke atas hingga dewasa, dan harganya juga terjangkau. Lalu ada positioning, produk ini menawarkan rasa bubur kacang hijau dengan adanya ketan hitam, jadi tidak membosankan, tidak seperti bubur kacang hijau biasa. Setelah mengetahui cara promosi dan STP-nya, sekarang diperlukan untuk mengetahui biaya tetap, variabel, peralatan, juga menghitung BEP produk, yaitu titik impas, karena supaya ada titik impas supaya kita bisa mengetahui perlu berapa unit dan berapa rupiah supaya bisa impas, supaya kita juga bisa menargetkan keuntungannya. Pertama, biaya tetap. Biaya tetapnya ada biaya pemasaran, yaitu menggunakan paket internet. Satu paket 50.000, berarti totalnya 50.000. Untuk biaya variabelnya ada kacang hijau ketan 3 kilo 75.000, ketan hitam 3 kilo 75.000, gula merah 1 kilo 25.000, gula pasir 2 kilo 26.000, garam 1 kilo 10.000, daun pandan 6 lembar 21.000, santan kelapa cair 2 liter 60.000, dan gas LPG 3 kg 1 unit 20.000. Totalnya 312.000. Untuk biaya peralatannya ada kompor gas 1 unit 300.000, panci 2 unit 100.000, dan biaya pemasaran seperti banner dan lain-lain 1 paket 100.000. Totalnya 500.000 rupiah. Setelah biaya tetap, biaya variabel, dan biaya peralatan sudah diketahui, dari situ kita bisa menghitung HPP atau harga pokok produksi, harga jual produk, BEP unit, dan BEP rupiah. Harga pokok produksi diperoleh dari biaya variabel per unit, yaitu 312.000 bagi 20 sama dengan 15.600. Sementara harga jual produknya, untuk mendapat keuntungan, harga jual produk harus lebih tinggi dari harga pokok produksi, jadi saya mengambil 20.000 sebagai harga jual produknya. Lalu BP unit dan BP rupiah bisa dilihat di slide di gambar setelah ini. Sekian presentasi cara membuat bubur kacang hijau ketan hitam dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.